Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa setia RCTV Langkah Pada Nening Uma. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya, kembali kami menjumpai Anda, menemani saat-saat ibadah puasa Anda. Dan ini pastinya persembahan spesial dari RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon, dan selalu Anda nantikan, apalagi kalau bukan Ngaji Ning TV. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema menjaga ucapan dengan rujukan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101 dan 102 yang otomatis nanti akan menjadi materi dalam lomba baca Quran kita nanti. Dan sekali lagi saya beritahukan kepada Anda untuk materi lomba baca Qur'annya, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 101 dan 102. Dan seperti biasa di studio saya ditemani oleh guru kita. Sudah hadir di sini Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY yang nantinya akan memberikan ujangan kepada kita. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Meskipun di rumah aja tapi tetap aktif ya Bi untuk pembelajaran online segala macamnya ya Bi ya? Insya Allah Mbak. Tetap aktif. Baik, terima kasih Bi. Saya pengen sapa Sama-sama. juga yang akan menjurii peserta di episode kali ini. Seperti biasa sudah hadir di sini juga Abi Haji Yono Firmansyah LC. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Bi, ada yang ingin disampaikan kembali buat peserta mungkin yang ingin mengikuti lomba baca Quran hari ini? Ya, sama dalam penilaian Sebelumnya ini, Bi ya. tajwid yang difokuskan adalah tajwid meliputi nun sukun, hukum nun sukun, al-ibtida, awal waqf gitu. Baik, Matnya Bi, juga. kalau terjadi ada nilai yang sama nih Bi, biasanya apa nih yang lebih diambil untuk menjadi juaranya nih Bi? Yang pertama tajwidnya, setelah itu tilawahnya. Tilawahnya kalau memang Iya. ada Tajwid dulu, pertama tajwid, dari tajwid terus tilawahnya. kalau memang suaranya bagus kemudian ada lagu, Iya. itu akan menjadi bonus ya Bi ya, nilai Iya. lebih ya. Baik, terima kasih Abi Yono. Dan sambil menunggu pemirsa, kembali saya ingatkan untuk materi lombanya yaitu surat Al-Ma'idah ayat 101 dan juga 102 yang akan kita segera kupas tuntas oleh Abi Yasin. Monggo Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifina rasikhina fil ilm. Allahumma zidna ilman nafi'a. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan Ngaji Ning TV yang insya Allah syarat dengan ilmu tentunya. Baik, bagi pemirsa saya persilahkan untuk membuka mushafnya terlebih dahulu di surat Al-Ma'idah ayat 101 sampai dengan 102. Akan saya bacakan terlebih dahulu ya Mbak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Baik pemirsa, itu tadi surat Al-Ma'idah ayat yang ke-101 dan 102. Apa terjemahannya? Silahkan dibuka mushafnya. Ya ayuha, ya
adalah huruf nida. Huruf nida itu huruf ajakan, huruf seruan. Panggilan, ya ayyuha, wahai. Di sini ada dua. Pertama adalah huruf nida atau panggilan, kemudian huruf seruannya atau tanbih dalam bahasa Arabnya. Wahai, kalau kita terjemahkan, alladzina. Alladzina adalah orang-orang yang amanu, yang beriman. La, janganlah. Tas'alu, dari kata sa'ala. Nanti sa'ala ini memiliki makna bertanya atau juga meminta. Karena sejatinya orang meminta adalah orang bertanya adalah meminta jawaban. Iya. La tas'alu, janganlah kalian Minta. bertanya. An asya'an, mengenai atau tentang asya'a, sesuatu-sesuatu, jamak dari syai. In, jika, tubda, ditampakkan lakum, bagi kalian, tak sukum, justru jelek hasil akhirnya untuk kalian. Wa in, wa dan in jika, tas'alu, kalian bertanya anha, tentang hal tersebut. Hina, ketika yunazzalu, diturunkan Al-Quran, yaitu Al-Quran, tubda lakum, maka tampak untuk kalian, afa, Allah memaafkan, anha, tentang hal tersebut. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha pengampun, halimun, hil, maha lembut ya. Ayat selanjutnya, qad, sungguh telah, sa'ala, yaitu meminta atau bertanya, ha, tentang sesuatu, qaumun, yaitu kaum, min, dari qabli, sebelum, kum, kalian, thumma, kemudian, asbahu, mereka menjadi, biha, dengan pertanyaan tersebut, dengan permintaan tersebut, kafirin, yaitu kufur. Itu terjemahan ya, terjemahan per lafadznya ya Mbak ya. Kemudian ayat ini dari sisi asbab nuzul tentunya atau turunnya ayat berkenaan dengan ada beberapa sahabat yang menanyakan hal-hal yang ketika dijawab justru jawaban tersebut menyebabkan kita jadi nggak nyaman. Itu. Jadi kalau dikisahkan ada yang bertanya tentang siapa bapaknya begitu. Dan kalau Imam At-Tabari juga mengatakan hal yang sama tentang asbab nuzulnya ini. Kalau dari sisi terjemahan secara utuh, wahai orang-orang beriman, kalian jangan bertanya sesuatu yang kalau kalian tanyakan ketika dijawab sesuatu tersebut justru malah buruk bagi kita. Iya. Gitu loh Mbak. Berarti di sini ada ungkapan ketika kita bertanya sesuatu harus benar-benar memikirkan tentang efek setelah ada jawaban. Jawabannya itu, ya. Karena bisa jadi setelah pertanyaan itu kita atau ada jawabannya, maka bikin gak nyaman. Dan ini pernah terjadi pada umatnya Nabi Musa, pada kaum Bani Israel. Di awal-awal surat Al-Baqarah ya. Apa ini sejarahnya, Bi? Sejarah tentang penyembelihan sapi itu. Penyembelihan sapi. Iya, kan diperintahkannya sembelihlah sapi. Tapi apa? Bertanya lagi, sapi yang bagaimana, sapi yang seperti apa, warnanya apa, dan seterusnya. Akhirnya oleh Allah semakin dirinci, hampir mereka tidak mau menyembelihnya. Karena apa? Pada masa itu hanya ada satu sapi yang warnanya kekuning-kuningan, dan itu miliknya si yatim. Jadi yatim ini anak dari orang yang kaya raya yang punya yang punya peternakan. Nah, karena tidak ada yang
bisa dipegang tanggung jawab untuk dititipkan peternakan tersebut, akhirnya dia dengan sapi tersebut, saya titipkan kepada pemilik alam semesta ini, maka Liar jadi diliar, ya? gitu, diumbar ya. Nah, ketika si anak besar ini barulah diberitahu oleh ibunya dan didapatkan sapi tersebut yang pada akhirnya ditemukan atau didapati oleh kalangan Bani Israel untuk disembelih sampai-sampai mengganti atau menukar berat sapi atau berat sapi tersebut ya dengan emas. Wow, Begitu. sapi Itu kisahnya, dengan yang emas. kisah untuk menunjukkan siapa yang membunuh, itu kan. Iya, iya, Nah, iya, iya. itu kalau misalkan orang-orang Bani Israel tidak bertanya jelimet, tentu Allah juga tidak menjawab secara detail. Cukup tunaikan, nggak usah banyak nanya. Karena kebanyakan di kita suka berandai-andai dengan pertanyaan yang pada akhirnya sesuatu yang tadinya tidak ada apa namanya ketentuannya, karena ada pertanyaan jadi dibuatlah sebuah ketentuan. Begitu Mbak. Berangkat dari hal tersebut, maka kita di dalam bertanya itu harus, yang pertama harus hati-hati. Yang Nggak usah kedua, terlalu kritis lah, Bi, ya. kritis baik. Cuman kan begini Mbak, kita harus bisa menempatkan apa ucapan di mana kita harus berbicara. Saya kira itu dulu ya Iya, penyampaiannya. iya, iya, iya. Masih penasaran sih pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi tafsirannya untuk Al-Maidah ayat 101 dan 102 ini pemirsa. Kita break dulu sejenak, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, program spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, tema kita pada episode kali ini yaitu menjaga ucapan, merujuk pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Tadi kita sudah kupas tentang tajwidnya, kemudian juga terjemah lafadz per lafadz pemirsa. Berikutnya kita masih melanjutkan tafsiran ayat yang tadi sedikit terpotongnya, baru sedikit. Nah, seperti biasa Bi, kalau saya sih untuk lebih mengerti, lebih paham itu harus dikasih contoh Bi. Baik. Nah, contoh untuk apa ya, pertanyaan yang nantinya akan memberikan jawaban yang kurang baik itu apa ini Bi? Baik, yang pertama ya, yang pertama contoh tadi yang dari kalangan Bani Israel Iya, itu yang Mbak. sapi itu ya, Ya Bi, sapi ya. kan akhirnya menjelimet tuh, berbelit sapinya macem-macem. Iya, iya, Ya, iya. padahal kalau ada perintah udah tinggal lakukan saja. Nggak usah bagaimana nanti andai kata ini nggak usah. Kerjakan dulu, ketika ada sesuatu yang kurang dan sebagainya baru selanjutnya. Ya kan? Contoh yang lain misalkan ini juga termasuk asbab nuzul ya Mbak. Itu Iya. ketika para sahabat bertanya tentang haji. Ketika ada ayat kewajiban untuk haji, para sahabat bertanya, apakah setiap tahun? Sampai berkali-kali nanya, Rasulullah terus diam. Diam sejenak, lalu apa jawabannya? Cukup sekali saja. Kalau sekiranya saya jawab iya, niscaya akan menjadi wajib dan kalian akan kesulitan. Itu tentang haji, gitu. Jadi ketika turun ayat haji, mereka bertanya, apakah setiap tahun? Kita wajib menunaikannya Iya. gitu ya. Sementara Rasulullah kan tidak memikirkan hanya orang sekitar saja. Karena apa? Ke depan Islam ini akan meluas begitu. Akhirnya Rasulullah diam. Setelah itu tidak, hanya sekali saja. Kalau saya bilang na'am kata Nabi, maka akan benar-benar diwajibkan. Nah, ini kan tentunya pertanyaan itu setelah kita menemukan jawaban akhirnya kita jadi kesusahan sendiri, Mbak. Iya, iya, Nah, iya. di sini juga ada beberapa gini, Mbak. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bukan untuk apa namanya mencari jawaban, melainkan untuk memastikan ini. Misalkan ya suka terjadi di masyarakat itu, ini ada ustadz nih, ustadz ini nih golongan mana? Suka bertanya nih dari segi-segi pertanyaan-pertanyaan tertentu. Nah, apakah ini orang kunut tidak, apakah ini begini atau tidak, dia akan mau mencari ini dari golongan mana. Iya, iya, iya. Pertanyaan itu kan sebenarnya bukan untuk menguji materinya, tetapi ingin melihat sejauh mana pematerinya. Ketika bukan dari golongannya, saya nggak mau ngaji nanti. Kan kebanyakan seperti itu. Iya, iya. Padahal dari manapun kebaikan diambil. Selama kata-kata itu benar dan mengandung kebenaran, maka ambil.
Makanya ada ungkapan begini, Mbak. Ungdur maqala wala tandur man qala. Lihat muatan materinya, isinya, ucapannya, hikmahnya, kandungan ucapannya. Dilihat ada unsur kebaikan tidak. Jangan melihat dari Siapa yang berkata? dari siapa orang berkata. Adapun nanti orang yang berkata, misalkan mereka si A menyuruh berbuat baik tapi si A-nya aja nggak baik, itu bukan urusan kita. Paham ya? Bukan tanggung jawab kita ya? Iya. Hmm. Itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Karena ada kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang ngomong tetapi tidak bisa menjalankan dirinya. Atau pada surat Al-Baqarah, ya kan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Ngotak enggak sih nyuruh orang baik tapi kamu sendiri tidak berbuat? Itu urusan dia sama Allah. Ketika kita mendapatkan kata-kata yang baik, ujangan yang baik, ungzur maqala, lihat dan ambil apa yang diambil, apa yang dikatakan. Jangan lihat dari siapa. Sebab banyak sekali di masyarakat berkembang nanya nih, pada pertanyaan ini udah berkali-kali ditanyakan setiap ada majelis. Paham ya? Setiap ada majelis pertanyaan sama, hanya ingin menguji ini ustadz ini dari golongan mana nih. Ternyata ketika bukan dari golongannya, partainya dan sebagainya, dia tidak mau. Makanya di sini ini penting sekali, ya. Seorang ustadz, dai, kiai dan lain sebagainya sebisa mungkin membawa benderanya adalah bendera murni keislaman, bukan organisasi, bukan partai dan lain sebagainya. Karena ada beberapa masyarakat atau orang juga terkadang memahaminya dari dohirnya saja, gitu tuh Mbak. Ya, maka disinilah bahwa ayat ini turun ingin memberikan edukasi, pendidikan kepada kita semua bahwa jangan bertanya sesuatu kalau misalkan itu akan menimbulkan keburukan. Begitu tuh Mbak. Menimbulkan keburukan, kesusahan dan lain sebagainya. Baik, berikutnya Bi, ini poin-poin yang disampaikan di ayat ini, dua ayat ini apa ini Bi? Oh baik, kalau kita lihat, pertama adalah la tas'alu an asya'in tubdalakum ta'sukum. Artinya begini Mbak, poin yang pertama seruan untuk orang-orang beriman. Kalau kita merasa beriman dengan Allah, maka kita harus memakai dasaran ini. Jangan bertanya pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan menimbulkan kekacauan, perdebatan, keburukan dan sebagainya. Begitu, atau kegaduhan, ya. Yang justru malah akan menyusahkan diri kita sendiri. Betul. Di sana ada namanya kaidah usul fiqh, Mbak. Ada dalam ilmu usul fiqh itu namanya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Ketika kita dilarang bertanya tentang hal-hal yang menimbulkan keburukan, maka yang menjawab pun seyogyanya jangan menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Disinilah kita harus bisa menjaga lisan. Di sini kita harus benar-benar menjaga ucapan kita, ya kan? Paham. Karena pernah terjadi, yang ketiganya, poin yang ketiga, karena pernah terjadi orang-orang sebelumnya nanya macam-macam, tapi pada akhirnya mereka tidak menjalankan. Contoh, bertanya tentang mukjizatnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Saleh, tentang unta. Setelah ada untanya, justru malah mereka menyembelihnya, juga tidak beriman. Katanya kalau ada mukjizatnya mau beriman, giliran sudah ditunjukkan mukjizatnya nggak beriman. Tuh, seperti umat Nabi Musa ketika meminta anzil alaina ma'idatan minas sama, minta hidangan dari langit. Ya, harapannya beriman, ternyata juga tidak. Hal-hal seperti inilah yang pernah terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Namun pada umat-umat Nabi Muhammad ini sebagai orang beriman, Allah pertegaskan jangan bertanya sesuatu yang sekiranya akan menyulitkan diri kita sendiri. Juga jangan menjawab sesuatu yang sekiranya tidak memiliki urgensi dalam pertanyaan tersebut. Ini banyak dilakukan gini Mbak. Yang pertama tadi ya, ada beberapa misalkan di majelis taklim dan sebagainya, orang bertanya tuh kadang pertanyaannya menggelitik. Menggelitik. Atau juga menanyakan materi betul tentang hukum.
Tetapi di sini nanya, di sana nanya, di sana. Akhirnya jawabannya berbeda-beda, bingung sendiri. Iya kan? Iya, betul. Ketemu Ustadz A nanya, pertanyaannya sama. Ketemu Ustadz B nanya, pertanyaan sama. C sama. Sementara jawabannya itu dari akarnya saja sudah berbeda pendapat misalkan. Ya, akhirnya kebingungan. Jadi tambah bingung. Juga nggak ngerjain. Akhirnya. Begitu, akhirnya nggak ngerjain. Inilah penyebab banyak bertanya. Iya. Kemudian yang sering terjadi, ini kan medsos nih. Nah, iya. Ini medsos nih. Kita suka kirim-kirim komentar. Iya, iya. Segala sesuatu dikomentarin. Walaupun kita bukan ahlinya. Iya. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah dia pintar sekali gitu. Betul. Ya, seperti penonton bola pertandingan, dia yang apa? Harusnya ke sini dan seterusnya. Seperti Tentu itu. kalau dia main sendiri. Baru lari paling seputaran lapangan juga udah ngos-ngosan, Pak. Nah, artinya begini. Jadi kita harus bijak nih di dalam menggunakan media sosial. Tidak semua yang kita tonton, tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita baca harus kita komentarin. Iya. Begitu, Pak. Betul banget, betul. Karena ada misalkan kita melihat atau habis nonton salah satu ceramah, terus nanti di bawahnya ada yang mengutuk, ada yang mengaminkan, ada yang wah segala rupa. Apa manfaatnya? Iya. Ya, justru itu akan kita sendiri yang rugi karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat orang jadi gaduh atau orang jadi berubah kacau pikirannya. Contoh misalkan begini ya, Mbak ya. Kita punya teman lama nggak ketemu terus ketemu. Iya. Ya, kamu kerja di mana? Di perusahaan A, gajinya berapa? Sekian. Wah, kamu kerja di situ cuman gaji segitu, saya bla bla bla. Akhirnya apa? Akhirnya di malam hari dia merenung, oh iya, ngeracuni pemikiran. Tadinya padahal agak enjoy. Iya. Begitu loh. Udah ngerusak itu kan. Ya. Nah, wilayah-wilayah mana saja yang perlu ditanya kita harus memantes. Ya. Iya. Harus benar-benar kita pahami terlebih dahulu. Kemudian urgensi kita terhadap pertanyaan itu apa? Ada manfaat enggak? Kalau sekiranya tidak ada ungkapan diam itu emas. Maka kalau punya istri yang pendiam berarti punya banyak emas kayaknya ya, Mbak. Gitu nggak? Oh ya? Baik, saya kira itu dulu ya. Nanti kita akan membahas kaitannya dengan hal-hal yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan ungkapan-ungkapan yang ini menimbulkan kericuhan. Iya, ini saya tersinggung nih, karena saya banyak ngomong nih bikin Oh gitu ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan bahasan tafsiran dari Al-Maidah ayat 101 dan 102 ini. Pemirsa, kita akan segera buka line telepon 0231482138 untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran. Tapi sesaat lagi pemirsa, kita break dulu. Tetap di sini di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, program spesial persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan pemirsa, kini saatnya untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon, sudah kami buka 0231482138 dengan materi lomba pada episode kali ini yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102 pemirsa. Silakan Anda yang tadi sudah mempelajari, sudah membaca-baca dan belajar untuk tajwidnya, wakaf ibtida, segala sesuatunya, silakan langsung saja telepon di 0231482138. Materi lombanya yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Ini pastinya persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon pemirsa. Setiap episodenya kita akan pilih satu pembaca terbaik yang pastinya nanti akan kita berikan apresiasi yaitu hadiah uang tunai untuk Anda. Silakan langsung saja
0231 482138 sudah standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon dengan materi lomba pada episode kali ini yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Dua ayat pemirsa dan ayatnya pun pendek-pendek ya, dan ini sangat familiar sekali ayatnya pun sudah biasa dibaca ya pemirsa. Silahkan langsung saja di 0231482138. Kami menunggu Anda juga yang kemarin-kemarin sudah pernah mengikuti namun belum pernah menang pemirsa. Masih banyak kesempatan untuk Anda. Silahkan 0231482138 terbuka untuk Anda dengan materi lomba yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Pastinya ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan seperti yang disampaikan oleh Dewan Juri, pemirsa selalu disampaikan dan disampaikan lagi bahwasanya penilaian kita menekankan pada bidang tajwid, meliputi hukum huruf, kemudian juga wakof ibtida, pemirsa. Untuk lagu, jika memang bagus, memang ada lagu, itu menjadi bonus nilai untuk peserta ya. Baik, 0231 482138 standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Di hari ini yaitu materi lombanya surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Dan ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya kita akan pilihkan, kita akan pilih satu pembaca terbaik yang akan mendapatkan hadiah uang tunai dari kita. Dan silakan 0231 482138 standby untuk Anda dengan materi lombanya surat Al-Maidah ayat 101 dan 102 pemirsa. Hanya 2 ayat dan ayatnya pun pendek ya. Dan selalu kami ingatkan juga bahwasanya untuk penekanan nilai untuk peserta yang mengikuti lomba baca Quran lewat telepon ini yaitu lebih menekankan pada bidang tajwidnya pemirsa. Jadi nggak apa-apa lah, nggak perlu suara yang mujawad juga, nggak perlu ya. Jadi hanya murotal tidak apa-apa pemirsa. Silakan 0231 482138 standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon pada episode kali ini yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Tema kita pada episode kali ini yaitu menjaga ucapan merujuk pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 101 dan 102 yang otomatis menjadi materi dalam lomba baca Qurannya. Silakan kami menunggu Anda pemirsa. Segmen ini untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon di 0231 482138. Belum ada peserta yang masuk nih pemirsa. Kami masih menunggu Anda. Dan silakan untuk yang sudah pernah mengikuti, ini masih banyak kesempatan untuk Anda ya. Masih ada 7 hari ke depan, 1 mingguan ke depan ya. Untuk Anda yang ingin tetap mengikuti, tetap menemani kami di sini di Ngaji Ning TV, silahkan kami undang Anda di 0231 482138 dengan materi lomba surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Dan ini dia peserta pertama kita. Halo Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Terputus, silakan dicoba lagi di 0231 482138 pemirsa dengan materi lomba surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Ini pastinya persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon dan setiap harinya akan kami pilih satu pembaca Quran terbaik yang nantinya kita akan berikan hadiah uang tunai. Silahkan dicoba kembali yang tadi terputus di 0231 482138. Masih standby untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat teleponnya pemirsa. Dan kembali saya ingatkan kembali ya untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran ini, bahwasanya penilaian kita menekankan pada tajwidnya sesuai yang disampaikan oleh Dewan Juri, bahwasanya lebih menekankan kepada penilaian tajwid pemirsa. Dan yuk silakan dibuka 0231 482138. Belum ada yang masuk nih pemirsa, silakan, banyak kesempatan untuk Anda
bisa menang untuk episode kali ini. Silakan, materinya yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102 pemirsa. Dan ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Anda tidak perlu menghafal, Anda bisa dengan membaca Al-Quran. Kalau biasanya lombanya itu lomba hafid atau lomba hafalan, kali ini bisa dengan membaca Al-Quran pemirsa. Nah ini spesial banget ya, karena Anda bisa tadarus di rumah lewat telepon, kemudian jika Anda bacaannya apik, Anda bacaannya tahsin, Anda bacaannya bagus, Anda bisa mendapatkan hadiah juga. Banyak sekali berkah di sini ya. Silakan pemirsa di 0231 482138 masih standby untuk Anda. Kita masih banyak waktu untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat teleponnya dengan materi lomba pada episode kali ini yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Mungkin sambil menunggu penelpon yang masuk, Bi, bisa dilanjutkan lagi nih untuk poin-poin yang belum dijelaskan lagi dari 2 ayat ini. Baik, tadi kan larangan ya Mbak ya, larangan untuk menanyakan sesuatu. Jadi sederhananya begini, memang tidak semua pertanyaan itu dilarang. Ya, karena memang ada ayat yang lain juga, fas'alu ahla dzikri in kuntum, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahlinya in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Kalau anjuran ayat tersebut itu kan kita untuk bertanya nih. Yeah. Kita dianjurkan untuk bertanya kepada ahlinya tentang sesuatu. Ini kan berkenaan dengan materi yang kita butuh informasi tersebut. Begitu Mbak. Butuh informasi. Baik, Bi, kita putus dulu karena ada yang masuk. Halo, Ngaji Ning TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rela lagi Mbak di Ciamis. Oh, Teh Rela ya. Dicoba kembali. Teh Rela, silakan. Langsung saja Al-Maidah ayat 101 dan 102. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qawmun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Peserta pertama kita dari Ciamis ya. Terima kasih Teh Rela sudah mencoba kembali. Silakan berikutnya siapa lagi? Kita tunggu di 0231 482138. Halo, Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV, iya. Dengan Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ines dari Palimanan. Ines lagi. Silakan. Ines Palimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ines dari Palimanan ya. Adik lucu kita ini terus ikut ya dan terus hadir di Ngajining TV. Silakan berikutnya siapa lagi? Halo Ngajining TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Dian di Tengah Tani. Dian, Tengah Tani. Baik, tanggal lahirnya Mbak? 13 Oktober 1990. Tahun 90. Baik, silakan Mbak Dian langsung saja Al-Maidah ayat 101 dan 102. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih peserta kita ketiga, Dian dari Tengah Tani. Dan kita harus break dulu pemirsa, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Qur'annya. Tapi sesaat lagi, tetap di sini di Ngajining TV. Kembali Anda menyaksikan Ngajining TV, program spesial persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pemirsa, silahkan kami buka kembali line telepon 0231 482138 untuk lomba baca Quran lewat telepon ya pemirsa. Dengan materi lomba yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Baru ada 3 peserta nih pemirsa, masih banyak kesempatan untuk Anda mengikuti dan bisa menjadi pemenangnya. Silakan langsung saja kita angkat. Ngajining TV, halo. Ngajining TV. Dengan Novita Anggraini. Baik, standby terus ya Novita ya. Silakan langsung saja Novita. Al-Maidah 101 dan 102. Terputus, Novita silakan dicoba lagi, diisi pulsanya lagi Novita. Kalau kemarin kan kehabisan pulsa ya. Ya, siapakah berikutnya? Halo, Ngajining TV. Halo, Ngajining TV.
diikuti dengan Novita lainnya. Iya, kenapa terputus sayang? Nggak tahu, mana aku tahu. Ya. Silakan Novita diulang dari awal lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a tubda lakum wa in tas'alu anha la yunazzalul Qur'an dalam Afallahu anhum wallahu ghafurun halim. Qad nabalakum min qablikum thumma asbahtum biha kafirin. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Novita Anggraini, nih pemirsa setia Ngajining TV ya. Dan mungkin sedikit tips untuk peserta yang akan mengikuti lomba untuk kestabilan suara yang ditangkap ke sini ya. Untuk jangan bergerak-gerak banyak ya, untuk stabilnya apa ya Bia. Jadi jangan terlalu banyak Anteng. Iya, untuk anteng ya posisi teleponnya ya. Karena tadi muncul hilang suaranya. Ini kesulitan nih Dewan Juri menilainya. Halo, langsung kita angkat kembali Ngajining TV. Halo? Iya, dengan siapa di mana? Halo? Iya, halo. Gebang. Siapa? Mustafa di Gebang. Mustafa di Gebang. Tanggal lahirnya, Mas? 01/02/1967. 67. Maaf Pak Mustafa, dikecilkan volume TV-nya biar tidak menggaung ya. Ya, silakan langsung saja Al-Maidah ayat 101 dan 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'alu an asya'in tubda lakum ba'dukum وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أستاخوا بها كافرين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bapak Mustafa dari Gebang, dari Cirebon Timur ya. Dan silakan berikutnya siapa lagi? Kita buka lagi 0231 482138 dengan materi lomba kita surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Baru 5 peserta nih pemirsa, masih banyak kesempatan untuk Anda mengikuti lomba baca Quran lewat telepon ini. Dan kami undang kembali untuk Anda yang kemarin-kemarin sudah mengikuti namun belum pernah menang, kita undang kembali ya. Silahkan materi kita pada episode kali ini yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. 0231 482138 standby untuk Anda. Masih ada waktu untuk beberapa peserta pemirsa. Silahkan langsung saja telepon di 0231 482138. Dan ini pastinya persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Setiap harinya kita akan pilih satu pembaca terbaik sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai. Yuk silakan langsung
Di 0231482138 masih standby untuk Anda dengan materi lomba, yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102 pemirsa. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Dewan Juri, bahwasanya penilaiannya ditekankan kepada tajwidnya. Silahkan bacaannya yang apik, bahasanya yang bagus ya pemirsa ya. Silahkan 0231482138, kami standby untuk Anda. Masih ada tersisa waktu untuk beberapa peserta lagi pemirsa. Di 0231482138 dengan materi lomba, yaitu surat Al-Maidah ayat 101 dan 102. Dan mungkin sambil menunggu, Bi, ini masih kosong ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan kembali tadi yang terputus tadi, Bi. Ya, tadi kan tidak semua pertanyaan itu punya nilai larangan ya, burukan. Berkenaan dengan ayat yang tadi yang saya sampaikan bahwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Kalau ini memang betul-betul bertanya tentang ilmu, apapun ilmunya, maka ada cerita, Mbak, ada kisah semacam apa ya, tapi cerdas juga jawabannya. Jadi dikisahkan itu ada seorang syekh ditanya tentang kemukjizatan Al-Quran berkenaan dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tersebut. Bertanya tentang apakah Quran itu semuanya ada, ilmu apapun ada. Dijawab oleh syekh tersebut, ya ada. Mau tanya apa, ada di sana. Termasuk cara membuat ish itu roti lebar khas makanan pokoknya Mesir. Iya. Nah, kemudian bertanya tentang memang ada cara buat roti ish di Al-Quran. Segitu detailnya, ya ada. Apa jawabannya? Apakah tidak tahu tentang ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun? Kalau kamu nggak tahu, tanya sama ahlinya. Jadi kalau kamu nggak tahu tentang cara membuat roti ish, tanya sama ahlinya, ahli tukang Roti. Jadi ayat ini sudah mengcover semuanya. Iya. Nah, Dalam begitu. ya berarti ya artinya Betul. itu ya, Bi, ya. Sudah mengcover semua. Nah, adapun ayat yang dibahas dalam surat Al-Maidah, pertanyaan yang menimbulkan ya, yang menimbulkan keburukan untuk penanya. Begitu tuh, Mbak. Yang tadi saya kisahkan tentang sapi, tentang haji dan lain sebagainya. Termasuk kita banyak nanya juga itu dalam tanda petik ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kemanfaatannya, itu tidak boleh, Mbak, tidak dibenarkan, makruh gitu. Iya. Karena Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan innallaha harrama alaikum, ya, Allah telah mengharamkan atas kalian, pertama itu uquqal ummahat, berbuat durhaka kepada orang tua, kemudian wa'dal banat, serta menterlantarkan, kalau dalam bahasa ini menguburkan anak perempuan, wa man'an wahad, man'an itu nggak mau ngasih, ya, pelit, kikir, wahad itu sini tamak. Dilanjutkan dengan wakari halakum, dan makruh bagi kalian. Salasan, tiga hal. Tiga hal. Ini nanti dijelaskan ya, Bi, ya, 3 hal. Yang 3 hal ini yang wakari halakum salasan apa saja nanti kita bahas. Baik, kita break dulu sejenak pemirsa, dan untuk sesi lomba baca Quran lewat teleponnya sudah kita tutup. Kita akan umumkan siapakah yang akan menjadi pemenangnya tentunya sesaat lagi. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngaji Ning TV, program spesial persembahan RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan kita akan umumkan siapakah yang akan menjadi pemenang di episode kali ini pemirsa. Namun sebelumnya kita akan tampilkan terlebih dahulu
nomor di layar kaca Anda, karena jika Anda sebagai pemenangnya maka silahkan untuk menghubungi nomor tersebut untuk registrasi. Dan sambil menunggu Dewan Juri mengakumulasi nilai dari 5 peserta yang masuk pada episode kali ini, tadi ada yang terputus Bi penjelasannya tuh Bi, 3 Mbak. hal tadi gitu. Mangga, Baik. Bi. Wa karihalakum, dan Allah benci dari kalian. Yang pertama adalah qila wa qol. Qila itu katanya, qola dikatakan. Artinya kalau bahasa Cirebon jaree. Nah, iya. Ya. Belum pasti betul atau Iya, tidaknya. katanya dan katanya atau jaree, kata orang, kata ini nggak boleh. Ini Allah membenci, tidak suka. Kenapa? Karena informasi atau berita yang berangkat dari katanya dan katanya berpotensi untuk melahirkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ya, wajar kalau pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang IT, mengatur itu semua, karena jangan sampai dengan seliberannya broadcast dan lain sebagainya di WA dan seterusnya menimbulkan kecemasan, menimbulkan kegaduhan, rasa takut dan seterusnya, bahkan bisa jadi menimbulkan sengketa, keributan ya. Orang yang nggak suka dengan pemerintah akhirnya selalu mengirimkan berita-berita yang memojokkan padahal belum tentu kebenarannya, ya kan? Sumbernya dari mana dan lain sebagainya. Kita ini sudah terlalu canggih teknologinya, tetapi masyarakat kita masih belum siap, Mbak, sebenarnya. Iya, betul itu. Itu dari mana bisa ketahuannya? Dari masih belum banyaknya orang yang bijak dalam mengaplikasikan sosial media. Ya kan? Ya. Padahal luar biasa kalau misalkan sosial media ini kita isi dengan hal-hal yang positif. Tentunya akan melahirkan, akan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Namun karena belum kesiapan masyarakat kita, sehingga main share, main lain sebagainya lah. Ini kan menimbulkan kekacauan. Nggak dipikir lagi, Ya. langsung dikirim lagi, Betul. diteruskan gitu, Bi. Setiap hal dikomentarin, kirimkan. Nah ini Allah nggak suka. Qila wa qala, katanya dan katanya. Iya. Kalaupun itu benar, ya, kita lihat dari segi kemaslahatannya. Setelah kemaslahatannya dilihat dari segi kemafsadatannya, kerusakannya ada tidak. Begitu. Jangan sekarang kita mengirim-ngirimkan yang pada akhirnya kita sendiri yang akan menanggung akibat buruknya. Itu yang pertama ya Mbak ya. Qila wa qala. Jadi katanya dan katanya ini jangan sekali-kali kita share lah. Ya berkenaan dengan COVID saja. Itu kan banyak sekali. Banyak versi. Ya, banyak versi dan sebagainya. Mana yang jadi panduan? Masyarakat akhirnya bingung. Ya. Yang selanjutnya yang Allah benci itu wakasrotus su'al. Wakasrotu as-su'al. Banyak nanya. Ya tadi, kalau misalkan pertanyaan itu bersifat aplikatif atau penerapan, maka jangan nanya dulu sebelum diterapkan. Contoh nih Mbak. Mbak, mohon maaf ya, misalkan Mbak ini ahli bikin atau produksi telur asin. Ya. Saya bukan lagi promo telur asin nih Mbak. Terus ketemu saya, Mbak ini sukses dari telur asin. Saya tanya, Mbak gimana cara buat telur asin yang asin? Ya, dijelaskan sampai merumpus. Sampai detailnya lah ya. Tapi saya nggak pernah melakukannya, nggak pernah praktekin. Ketika ketemu lagi, nanya lagi. Yang seperti ini kan sebenarnya lip service, ya, hanya omongan yang tidak ada manfaatnya. Kalau itu bersifat aplikatif, ketika kita bertanya, terapkan dulu. Di tengah-tengah perjalanan ada masalah, tanyakan lagi. Sama dalam hal wilayah-wilayah ibadah juga kadang seperti itu. Ya. Bahkan ada yang pertanyaannya memang tujuannya ingin menyudutkan kalangan tertentu atau kelompok tertentu juga ada. Jadi dari pertanyaan itu ingin menimbulkan semacam konflik. Sebagai masyarakat yang tentunya berpegang teguh pada nilai-nilai agama, ini adalah panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau mau nanya kita
timbang-timbang dulu. Ya, kalau mau nge-share ya kita sharing dulu. Iya. Ya, kita saring dulu baru Tahu kita dulu lah betul atau tidaknya. betul. Nah, wakathratu soal ini banyak nanya ini. Iya, iya. Kecuali kalau banyak nanyanya dalam wilayah keilmuan, ya, ini hukumnya apa, bagaimana, dan sebagainya, takut dijalankan. Selanjutnya, yang tidak Allah sukai dari 3 hal dari hadis ini, Mbak, adalah wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan materi, itu. Menghambur-hamburkan materi, tentu ini berkenaan dengan kebiasaan masing-masing ya. Iya. Kita misalkan satu keluarga cuman berdua, tetapi masaknya kayak untuk orang satu kampung, RT, gitu iya, kan. iya, Ya kalau mau dibagi bagus, ya kan. Tapi terkadang akhirnya sampai kebuang dan lain sebagainya, itu bagian dari idha'atul mal. Intinya begini, berkenaan dengan membuang-buang harta, kira-kira ketika kita mau menafkahkannya itu dilihat ini ada urgensi kemanfaatan atau tidak. Begitu ya Mbak ya? Iya, Nah, iya. dari ayat ini Mbak, saya ingin memberikan beberapa catatan. Yang pertama adalah catatan berkenaan kita jangan menanyakan sesuatu yang tentunya akan menimbulkan kerusakan dan keburukan terhadap kehidupan kita, kehidupan orang lain. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kita juga jangan menjawab sesuatu yang tidak pada wilayah kita. Itu loh Mbak. Iya. Ditanya tentang ilmu nggak tahu, cukup Wallahu a'lam, wilayah ini nggak tahu. Sebab kalau misalkan kita jawab yang sejatinya kita tidak menguasai dan tidak tahu, malah akan menyesatkan. Iya. Ya kan? Atau tidak perlu menjawab, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan sekiranya akan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan keributan, menimbulkan kegaduhan. Nah ini catatan-catatan dari ayat ini ya Mbak. Yang selanjutnya adalah berkenaan dengan komentar-komentar. Ya. Setiap ada berita, kalau saya baca di internet itu ya, setiap ada berita pasti di bawahnya ada kolom komentar. Komentarnya terkadang geli juga kalau saya baca. Ya, betul. Entah itu menggunjing, entah itu mencaci, entah itu memaki, entah itu dan lain sebagainya. Bahkan ada yang komentarnya itu malah di luar jalur jualan di online shop. Kayaknya itu penjual itu ya. Kreatif berarti. Berarti ide pemasarannya ada. Ke segala hal ya. Nah, di sini kalau memang kita tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, ya nggak usah mengomentari. Iya kan? Iya, betul. Dan kalau memang kita mau komentari, kita harus lihat dulu kemanfaatannya, kemaslahatannya untuk kita itu apa, untuk orang lain itu apa. Kalau ada informasi yang salah, dikomentarin, diluruskan, itu baik. Ya, tetapi kalau komentarnya, naudzubillah, terkadang sampai keluar yang namanya kebun binatang itu, itu keluar semua. Hidupku umurnya dihabiskan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, Tidak berguna sayang. banget. Iya. Ya, sayang. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik seorang muslim itu memiliki kebiasaan, memiliki atau berprinsip meninggalkan sesuatu kalau tidak ada manfaatnya. Lebih baik begitu ya. Iya. Kemudian hidup tuh jangan memikirkan diri sendiri. Harus bisa memikirkan orang lain. Karena kata Nabi, laisa minna, tidaklah termasuk umatku, kata Rasulullah, kalau nggak memikirkan orang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita mau ngomentarin sesuatu, ini dampak sosialnya tuh apa? Begitu loh Mbak. Ya, ini dampak sosialnya tuh apa? Baik atau buruk? Kayak tadi contoh kecil saja. Ya, nanya tentang gaji seseorang. Nah, iya. Ya, kamu kerja siang malam gaji cuma segitu, itu perusahaan apa? Terus masuklah pikiran-pikiran kotor, padahal dia itu menjalankannya enjoy. Sebelumnya. Begitu masuk ungkapan-ungkapan seperti itu, ganjal. Bergemuruh. Ya, akhirnya dia bikin ulah. Ya kan, bikin masalah di perusahaannya, dia pengen mencari pengganti dan seterusnya. Ini kan menimbulkan masalah buat orang tersebut gitu loh.
nanti atau misalkan yang lain bertanya tentang istrinya misalkan, ya kan, lah kok kamu nikah sama si itu kan bla bla bla. Iya. Akhirnya memecah belah hubungan. Iya. Yang seperti ini tentunya kita harus benar-benar hati-hati, Mbak. Ya. Kesimpulan pendeknya, Bi. Ya, kesimpulan pendeknya kita harus menjaga lisan kita, kita harus menjaga ucapan kita harus menjaga sikap kita, dan kita harus mengedepankan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat untuk kita, untuk orang lain. Tentunya ini adalah sikap seorang yang beriman. Masya Ya, Mbak ya. Allah. Saya kira itu, Mbak. Betul. Terima kasih Abi, dan sangat bermanfaat sekali, sangat menginspirasi sekali, dan kembali mendapat pencerahan sehari ini. Mudah-mudahan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Amin, amin. ke depannya, Bi. Terima kasih. Dan pemirsa, di tangan saya sudah ada satu nama yang menjadi pemenang pada episode kali ini, dan silahkan sudah ada kami tampilkan lagi nomor telepon di layar TV kita. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Jika Anda pemenangnya, maka silahkan untuk registrasi ke nomor tersebut. Dan selamat hari ini dengan total 197 nilai dari kedua dewan juri berhasil diraih oleh Teteh dari Ciamis ya. Selamat untuk Teh Rela menjadi pemenang di episode kali ini. Silahkan untuk registrasi ke nomor yang ada di layar kaca. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung Ngaji TV di episode kali ini, pemirsa. Abi, terima kasih untuk wejangan-wejangannya. Sama-sama, Mbak. Untuk, mohon maaf. ilmunya, dan terima kasih juga untuk dewan juri kita. Terima kasih Abi Yono sudah hadir di sini, sudah selalu menemani kita menilai peserta tiap harinya. Dan akhirnya saya Rida Fairuz pamit undur diri. Sampai jumpa di episode besok, pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.